Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dosen, tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Petrus Charles Santui, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Langkirembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 2 Langkirembong dengan materi sakramen inisiasi dan keanggotaan dalam gereja Katolik dengan submateri sakramen baptis. Bapak Ibu, para dosen yang terhormat, berikut video saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Pagi luar biasa Spendwera. Bagaimana, sehat semuanya? Siap. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Bagus. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di hari ini, saya meminta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang saya kasihi, siapa yang hari ini tidak datang sekolah? Tadi siapa lagi? Oke. Alasan sakit ya. Adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang sakramen inisiasi dengan subtema sakramen baptis, mari kita dengar bersama lagu berikut ini. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang ada kaitan dengan sakramen baptis. Siapa di antara kalian yang sudah dibaptis? Angkat tangan yang sudah dibaptis. Bagus ya. Jadi semua di kelas ini sudah dibaptis. Pertanyaan kedua, pernahkah kalian melihat pembaptisan bayi dan pembaptisan orang dewasa? Ya, angkat tangan yang mau jawab, silakan. Ya, silakan. Ya, saya telah melihat kedua jenis baptisan, baik bayi maupun dewasa. Baptisan dewasa umumnya dilakukan setelah orang tersebut mengucapkan iman, sedangkan baptisan bayi seringkali dilakukan sebagai simbol penghapusan dosa asal. Keduanya adalah sakramen yang sama, meskipun praktik dan alasan dibaliknya berbeda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada jawaban lain? Silakan.
dari barisan sana, silakan. Ya, saya benar-benar berjenis baptisan baik bayi maupun dewasa. Baptisan dewasa umumnya dilakukan setelah orang tersebut mengucapkan iman, sedangkan baptisan bayi seringkali dilakukan oleh simbol penghapusan dosa-dosa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk semua jawaban kalian, saya ucapkan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk semua. Nah, adik sekalian, sekarang Bapak ingin bertanya jauh lebih dalam lagi tentang mengapa sakramen pembaptisan disebut sebagai gerbang pertama dalam perjalanan hidup iman seorang sebagai anggota gereja. Siapa yang belum jawab ya? Silakan. Ya, adik saya yang itu. Sakramen pembaptisan dianggap sebagai gerbang pertama karena melalui pembaptisan seseorang secara resmi diterima menjadi anggota gereja. Sakramen ini menandai pelayanan kembali rohani, membebaskan dari dosa, dan menyatukan individu dengan Kristus. Pembaptisan membuka jalan bagi penerima sakramen lainnya dan memungkinkan berpartisipasi penuh dalam kehidupan gereja. Ini adalah langkah awal penting dalam perjalanan iman, menandai awal hubungan pribadi dengan. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa peranmu sebagai anggota gereja setelah menerima sakramen baptis? Silakan. Menjadi teladan kasih Kristus di sekolah. Ya, menjadi teladan kasih Kristus di sekolah. Kedua, silakan. Berdoa dan mengikuti ibadah. Berdoa dan mengikuti ibadah. Jadi hadirin sekalian, itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima sakramen baptis. Hadirin sekalian, dalam pembelajaran kita di hari ini tentang sakramen inisiasi dengan subtema sakramen baptis, tujuan pembelajaran kita adalah memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi, khususnya sakramen baptis, yang telah menjadikannya sebagai anggota gereja sehingga mampu mensyukuri. Jadi kita tidak hanya menerima sakramen-sakramen tersebut, tetapi di sisi lain kita wajib bersyukur atas rahmat yang sudah diberikan lewat sakramen-sakramen itu. Hadirin sekalian, setelah ini kita akan mengikuti beberapa kegiatan penting ya. Yang pertama, kita akan melihat berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan orang Katolik yang telah menerima sakramen baptis. Jadi apa-apa saja masalah yang melingkupi kehidupan orang yang sudah dibaptis. Kemudian sebentar kalian akan duduk dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah tersebut dari kasus yang akan diberikan. Baik, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Kristus, untuk memperkuat pemahaman kita tentang sakramen baptis, mari kita menyaksikan tayangan visual tentang penerimaan sakramen baptis di salah satu paroki di Bali. Elizabeth Ayu Indra Putri Dewangkara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christophorus Arya Toresa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi videonya demikian ya. Nah, hadirin sekalian, kalian sudah menyaksikan tayangan visual tentang sakramen penerimaan sakramen pembaptisan di salah satu paroki tadi.
Yang Anda lihat ini pembaptisan balita atau pembaptisan orang dewasa? Nah, adik sekalian, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan untuk kalian. Hal apa yang paling menyentuh Anda, yang menginspirasi Anda dari video tentang sakramen pembaptisan yang kamu sudah saksikan tadi? Mengapa? Silakan. Air baptis sebagai simbol pembersihan karena menggambarkan transformasi spiritual yang terjadi dari dalam diri mereka. Bagus. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kalian melihat peran baptisan dalam hidupmu sebagai seorang murid Kristus saat ini? Silakan, ada yang mau jawab? Bagaimana kamu melihat peran baptisan dalam hidupmu sebagai seorang murid Kristus saat ini? Silakan. Setelah menonton video ini, apa komitmen kecil yang ingin kamu lakukan sebagai tanda bahwa kamu hidup sesuai dengan janji baptismu? Satu komitmen kecil. Tidak berperilaku yang negatif, seperti tidak berbohong, ya, dengan kata lain harus bersikap jujur. Baik, yang lain. Silakan. Rajin beribadah, ya, rajin pergi gereja setiap hari Minggu. Adik sekalian, banyak orang sudah menerima sakramen baptis, ya, dan secara resmi menjadi bagian dari gereja Katolik dan secara resmi menjadi anak-anak Allah. Namun banyak orang mengalami sejumlah tantangan, mengalami sejumlah kendala, mengalami sejumlah masalah, dan hal ini tentu bukan hanya dialami oleh orang di luar sana, tapi juga dialami termasuk oleh kita yang ada dalam ruangan kelas ini, ya. Antara lain, banyak orang yang tidak memahami makna atau arti dari sakramen pembaptisan. Adik sekalian, setelah kita menyaksikan video dan juga setelah kita dikenalkan dengan sejumlah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita berkaitan dengan sakramen baptis, mari kita berdiskusi dalam kelompok. Oleh karena itu saya minta silakan kita duduk dalam kelompok yang selama ini kita sudah silakan. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah duduk dalam 6 kelompok. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ada sejumlah pertanyaan yang perlu kalian diskusikan bersama berkaitan dengan materi sakramen baptis. Untuk itu saya mau tanya dulu, kelompok sana? Roh Kudus. Kelompok Roh Kudus, ya. Siapa ketuanya? Oke. Kelompok ini namanya apa? Kelompok Yohanes Pembaptis. Mana tepuk tangannya? Siapa ketua kelompoknya? Oke. Kristus yang menerangi kehidupan kita semua. Siapa ketua kelompoknya? Kita beri tepuk tangan biar semangat. Oke. Silakan. Baik adik sekalian, selamat bekerja. Baik, nanti di kelompok ini siapa yang bertugas sebagai juru bicaranya? Ya, bagus. Kelompok ini siapa yang bertugas sebagai juru bicara? Oke. Kelompok ini siapa juru bicaranya? Oke, kelompok ini siapa juru bicaranya? Bagus. Yang ini siapa juru bicaranya? Bagus. Yang di sana siapa juru bicaranya? Oke, siap. Mari kita melihat
masing-masing Alkitab yang kalian bawa, silakan buka Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Siapa yang mau baca? Silakan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bagus ya. Terima kasih. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. itu ya. Adik-adik sekalian, ini menjadi dasar pemahaman kita tentang pentingnya sakramen baptis yang diterima. Karena sakramen baptis yang diterima merupakan sarana yang diberikan oleh Allah melalui rahmat Roh Kudus untuk menyucikan hati dan pikiran, menyucikan diri dari semua orang yang menerima sakramen baptis tersebut, agar terjadilah keselamatan. Silakan lanjutkan kembali perjalanan. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari konsekuensi menerima sakramen baptis. Yang pertama, dengan menerima sakramen baptis, kita mendapat karunia secara resmi menjadi anak-anak Allah, dan dengan demikian kita secara langsung mendapat anugerah dari Allah Roh Kudus. Agar pemahaman kita terhadap materi tentang sakramen baptis hari ini lebih lengkap, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam gereja Katolik, baptisan itu tidak hanya dipahami sebagai suatu simbol, ya, tetapi lebih daripada itu. Baptisan itu merupakan sebuah sakramen, sebuah sarana menuju kepada keselamatan. Jadi siapa yang menerima sakramen baptis, maka orang tersebut akan mendapat rahmat keselamatan yang datang langsung dari Allah itu sendiri. Yang kedua, menurut gereja Katolik, baptisan membuat kita yang menerimanya dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Manusia yang lama yang mewarisi dosa-dosa asal dari Adam dan Hawa itu sudah dibersihkan lewat rahmat baptisan. Makanya salah satu sarana yang digunakan dalam pembaptisan adalah air, simbol kebersihan atau penghapusan dari segala macam dosa, termasuk dosa asal. Baik adik sekalian, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Saya minta salah satu perwakilan juru bicara dari kelompok yang pertama, silakan. Kelompok Lilin, silakan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Lilin. Selamat pagi kepada Bapak Guru dan teman-teman. Pagi. Saya mewakili kelompok Lilin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Karina Gracela dari Samangku, biasa dipanggil Sela. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sakramen baptis? Sakramen yang mencuci dosa asal dan menjadikan seseorang anggota gereja Katolik. 2. Apa tujuan utama dari sakramen baptis? Tujuannya adalah menghapus dosa asal dan menjadikan
3. Simbol utama dalam sakramen baptis adalah, jawabannya adalah air. 4. Siapa yang berhak membaptis seseorang dalam keadaan darurat? Jawabannya adalah pastor atau imam. 5. Apa makna dari air dalam sakramen baptis? Jawabannya adalah menyucikan dari dosa dan memberi kehidupan baru. Baik, jadi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk yang berikut dari kelompok air, silakan. Baik, kita kelompok air. Saya berwajiban dan Mari kita perhatikan sama. sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Rafael Febrianti Siswa, desa Depangan. Apa yang dimaksud dengan sakramen baptis? Jawaban, sakramen yang mencuci dosa asal dan menjadikan seseorang anggota gereja Katolik. 2. Apa tujuan utama Lebih dari keras lagi sakramen baptis? suaranya. Jawaban, untuk menghapus dosa asal dan menjadikan seseorang anak Allah. 3. Simbol utama dalam sakramen baptis adalah, jawabannya adalah air. 4. Siapa yang berhak membaptis seseorang dalam keadaan darurat? Jawaban, pastor atau imam. 5. Apa makna dari air dalam sakramen baptis? Jawab, untuk menyucikan diri, untuk menyucikan dari dosa dan memberikan kehidupan baru. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok air. Setelah ini mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada peserta ini yang mau bertanya. Baik, adik sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, setelah kita menerima materi tentang sakramen baptis, mengapa orang perlu menerima sakramen baptis, lalu kita menonton video tentang bagaimana proses penerimaan sakramen baptis, terutama pada baptisan dewasa, dan setelah Anda berdiskusi tentang sakramen baptis, tentang permasalahan dalam memahami konsekuensi atau makna menerima sakramen baptis, maka mari kita mencermati beberapa hal penting yang dapat kita rangkum dari kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pada hari ini kita telah belajar tentang sakramen baptis yang merupakan bagian dari sakramen inisiasi, ya. Jadi sakramen baptis merupakan bagian dari sakramen inisiasi selain sakramen Ekaristi dan sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Jadi sakramen baptis merupakan gerbang atau pintu masuk untuk menjadi anggota gereja Katolik secara resmi dan tentunya secara resmi menjadi anak-anak. Kemudian baptisan yang kita terima itu bukan hanya sekedar upacara, bukan hanya sekedar seremoni, atau bukan hanya sekedar tradisi, tetapi lebih dari itu, sakramen baptis merupakan titik awal perjalanan kita bersama dengan Yesus Kristus dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Gitu ya, titik awal perjalanan kita bersama dengan Yesus Kristus. Yang berikut, melalui penerimaan sakramen baptis, kita semua disucikan, dibersihkan dari dosa asal. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok air, ya, bahwa lewat menerima pembaptisan dengan penyiraman air itu seseorang menerima sakramen baptis dibersihkan dari dosa asal, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah.
Kemudian, hadirin sekalian, baptisan mengajak kita untuk bermisi seperti Kristus, ya. Bertugas seperti Kristus, yaitu menjadi garam dan terang bagi dunia. Garam dan terang bagi dunia. Jadi oleh karena itu, apa konsekuensi, apa akibat dari kita menerima sakramen baptis? Siapa yang tahu? Apa konsekuensi atau apa akibat dari menerima sakramen baptis? Kita harus bertugas seperti Yesus Kristus, ya. Benar sekali. Jadi kita menerima tugas Yesus Kristus menjadi garam dan terang bagi dunia. Jadi setelah kita menerima semua materi pada hari ini, setelah kita menyaksikan video, setelah Anda menerima beberapa ringkasan materi, dan setelah Anda berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi Anda, maka tibalah kita di penghujung pelajaran hari ini. Untuk itu, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita di hari ini? Silakan satu orang, ketua kelas. Silakan. Kesimpulan, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang membuka pintu menuju kehidupan iman dalam gereja Katolik. Melalui baptis, seseorang dibersihkan dari dosa asal, menjadi anak Allah, dan menjadi anggota gereja. Baptisan memberi tanda rohani yang tak terhapuskan dan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, mengasihi sesama, menolak kejahatan, dan menjadi terang bagi dunia. Baptis bukan hanya ritual, tetapi awal dari hidup baru bersama Tuhan. Ya, jadi itu kesimpulannya. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Materi kita tentang sakramen inisiasi submateri sakramen baptis telah selesai. Minggu depan kita akan belajar materi tentang sakramen ekaristi. Dari atas, semua perhatian Anda, semua bentuk kerjasama, semua bentuk perhatian dan konsentrasi kalian dalam mengikuti pelajaran pada hari ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga kalian semua dapat menjadi garam dan terang dunia sebagai konsekuensi dari sakramen baptis yang telah kita terima. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Saya minta bantuan Putri untuk kembali menutup pertemuan ini dengan doa. Silakan. Bapak Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita menyatakan hati yang pantas berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga,